Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nanjaya. Saya peserta Lacar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2025. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran saya di tempat saya bekerja dan peran saya untuk mewujudkan smart governance. Simak videonya. Pertama, ini adalah biodata saya. Saya lahir di Metro pada tanggal 4 April 2003, ditempatkan di instansi Balai Teknik Perkeretaapian kelas 2 Padang dengan jabatan staf seksi LSK bidang sarana. Saya memiliki tugas pokok. Yang pertama adalah pengelolaan sarana perkeretaapian, yang kedua pemeliharaan dan perbaikan sarana, yang ketiga monitoring kondisi sarana, yang keempat pelaporan dan administrasi, dan yang kelima evaluasi kinerja sarana. Fungsi dari peran saya adalah yang pertama fungsi pemeliharaan, dan yang kedua fungsi pengawasan, yang ketiga fungsi koordinasi, yang keempat fungsi evaluasi dan pengendalian, serta yang kelima adalah fungsi administrasi dan laporan. Hak saya sebagai staf sarana adalah yang pertama hak atas keamanan kerja. Staf sarana berhak mendapatkan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari risiko yang tidak terkendali selama melakukan tugas pemeliharaan dan perbaikan sarana perkeretaapian. Dan yang kedua adalah hak atas pelatihan dan pengembangan. Staf sarana berhak mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan terkait perkeretaapian, terutama yang berhubungan dengan keselamatan, teknologi, dan standar operasional. Yang ketiga adalah hak atas gaji dan tunjangan. Staf sarana berhak menerima gaji yang sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab mereka, serta tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan. Yang keempat, hak atas perlindungan hukum. Staf sarana berhak memperoleh perlindungan hukum apabila menjalankan tugas mereka sesuai dengan prosedur yang berlaku dan terjadi insiden atau kecelakaan dalam proses kerja. Yang kelima, hak atas cuti dan waktu istirahat. Staf sarana berhak mendapatkan cuti tahunan dan waktu istirahat sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan dan kebijakan internal. Kewajiban saya sebagai staf sarana adalah yang pertama, untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Staf sarana wajib memastikan bahwa setiap kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sarana perkeretaapian dilakukan dengan mematuhi prosedur keselamatan yang telah ditetapkan demi melindungi diri sendiri dan rekan kerja. Yang kedua adalah untuk melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan sesuai standar. Staf sarana wajib melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan sarana perkeretaapian sesuai dengan pedoman teknis, SOP, dan standar yang berlaku agar sarana tetap layak dan aman untuk beroperasi. Yang ketiga, kewajiban untuk melaporkan kerusakan dan potensi bahaya. Staf sarana wajib melaporkan kerusakan pada sarana perkeretaapian yang dapat membahayakan keselamatan, serta potensi bahaya lainnya yang dapat mengganggu operasional. Yang keempat adalah untuk bekerja secara efisien dan profesional. Staf sarana wajib menjalankan tugas dengan profesionalisme, yaitu dengan mengutamakan efisiensi dan kualitas kerja serta mematuhi etika profesional. Yang kelima adalah untuk menaati peraturan yang berlaku. Staf sarana wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perkeretaapian, serta mengikuti pedoman internal yang ada di kantor atau perusahaan. Yang keenam, kewajiban untuk melaksanakan tugas dengan integritas, yaitu staf sarana wajib melaksanakan tugas dengan integritas dan kejujuran tanpa terlibat dalam praktik penyalahgunaan, kewenangan, atau korupsi. Implementasi 4 pilar digital. Yang pertama, digital skills. Implementasinya adalah dengan mempelajari aplikasi atau website yang digunakan untuk menunjang efisiensi pekerjaan. Contohnya adalah spreadsheet dan website SIM sarana. Yang kedua adalah digital culture, membudayakan paperless untuk dokumen teknis atau data lapangan, membuka ruang diskusi untuk ide-ide digitalisasi dari level staff, agar inovasi tidak hanya datang dari pimpinan.
Yang ketiga adalah digital ethics. Implementasinya adalah dengan menyusun SOP penggunaan perangkat digital agar digunakan sesuai aturan, menghindari penyebaran informasi internal yang bersifat rahasia. Digital safety, menggunakan password yang kuat untuk akun website terkait pekerjaan, instalasi antivirus dan firewall di semua perangkat kerja yang terkoneksi ke sistem sarana atau database teknis. ASN Smart Governance. Peran ASN untuk mewujudkan smart governance dibutuhkan komitmen untuk menjalankan tugas dengan integritas, profesionalisme, dan inovasi, serta menyelaraskan antara tugas, negara, dan kemajuan teknologi dalam pemerintahan. Smart governance sendiri adalah konsep pemerintahan yang mengutamakan penggunaan teknologi informasi, partisipasi publik, akuntabilitas, dan efisiensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan. Contoh penerapannya adalah dengan memahami dan mengimplementasikan prinsip smart governance. Yang kedua, meningkatkan kompetensi digital dan keterampilan inovatif. Yang ketiga, setiap pengambilan keputusan dan kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Yang keempat adalah dengan berkolaborasi dengan masyarakat. Yang kelima adalah dengan berinovasi untuk peningkatan pelayanan publik. Dan yang keenam adalah dengan meningkatkan pelayanan publik yang ramah dan responsif. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.